Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dorna Sports, sirkuit Mandalika terbaik di dunia. Jangan ceritain Formula E ya. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari siwar.com. Penggemar MotoGP pasti sudah tidak asing dengan nama Dorna Sports. Ya, mereka adalah pihak penyelenggara MotoGP itu sendiri. Jadi penilaian mereka pada situ sirkuit tentu sangat kompeten dan bisa menjadi acuan. Sirkuit Mandalika sendiri belum rampung sepenuhnya, tapi Dorna Sports sudah bisa memberikan penilaian atas kegaguman mereka pada sirkuit di Lombok itu. Tak tanggung-tanggung, penilaian itu langsung disampaikan oleh Safety Advisor Dorna Sports saat kunjungannya ke Indonesia. Saya pikir ini bisa jadi salah satu sirkuit terbaik karena lokasinya sangat fantastis, kata Luis Capirossi. Saya yakin ini benar-benar aman, sambungnya lagi. Carlos Espeleta, Managing Director Dorna Sport, juga menyampaikan hal yang senada. Mereka sudah memiliki segalanya dengan pasti. Kami yakin bahwa Mandalika akan dapat mengikuti semua batasan homologasi. Jadi, kami senang, kata Carlos. Dengan demikian, sepertinya mimpi Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP 2021 akan lebih dekat lagi menjadi kenyataan. Bangga dengan Indonesia, bangga dengan Menteri PUPR. Tapi jangan ceritakan kepada Dorna Sports mengenai sirkuit Formula E besutan Anies ya. Selain memang mereka tidak akan tertarik juga karena lintasannya pun tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dia hanya bisa dilihat dengan mata batin orang-orang soleh yang memangkan kepentingan pilkada dengan menggunakan agama ayat dan mayat. Kalau bukan itu, maka sampai kapanpun sirkuit itu tidak akan pernah terlihat. Apalagi kalau berbicara mengenai anggarannya, Pemprov DKI sudah mengeluarkan dana hampir 1 triliun rupiah. Tapi 1 meter sirkuit pun belum bisa kita nikmati hasilnya. Jadi jangan berharap banyak pada ajang lombanya. Toh sarana pun, dan juga pendukungnya tidak ada bentuk realnya. Lalu kemana larinya uang 1 triliun rupiah itu? Entahlah. Kata Anies dan jajarannya sih buat bayar komitmen fee dan fee setiap tahunnya. Entah bagaimana cara bisnisnya. Gelaran tidak kunjung terjadi, sirkuit sarana dan prasarana tidak kunjung dibuat, tapi fee harus dibayar. Coba bayangkan, uang sebesar itu tanpa produk sama sekali dengan pembangunan sirkuit Mandalika Lombok yang hanya menghabiskan anggaran 1,7 triliun rupiah. Namun sudah lengkap dengan pembangunan warga sekitarnya. Dengan dana segitu, Menteri PUPR sudah melakukan pembuatan jalan raya, pembangunan pemukiman warga, perbaikan sarana dan prasarana umum, memberikan perbaikan ekonomi buat warga sekitar, dan banyak lagi. Dan yang terpenting, uang segitu menghasilkan produk yang diakui oleh dunia. Keren kan? Nah ini belum mulai gelaran, masih jauh, panggang dari api. Tapi sudah keluar 1 triliun rupiah. Berapa uang lagi yang akan dikeluarkan saat gelaran itu benar-benar akan dijelaskan? Bisa jadi melebihi dari anggaran sirkuit Mandalika itu. Tapi hasilnya, ya sebatas sirkuit yang sekali, atau paling banyak 4 kali pakai. Setelah itu semua akan hilang, menguap tanpa jejak aset buat negara. Sebenarnya siapa yang bodoh ya? Hitung-hitungan awan aja pilih mana? Beli barang yang nyata dengan kualitas dunia dan mengeluarkan dana sebesar 1, triliun rupiah, atau dengan dana yang sama membeli barang yang tidak ada bentuknya dengan kualitas yang tidak bisa dibilang ada juga. Karena toh, selesai gelaran akan dibongkar juga. Mungkin yang memaksa membuat gelaran yang bodoh atau justru kita masyarakat yang sedang dibodoh-bodohi. Masa uang sebesar itu hanya untuk membeli mimpi cuti tuan rumah balapan mobil listrik yang sama sekali tidak bergengsi dan tidak ada wujudnya pula? Makanya, jadi saya minta, jangan sampai ceritakan tentang Formula E didengar oleh Dorna Sports. Bisa-bisa mereka tertawa terbahak-bahak. Alih-alih kasihan kepada warga negara. Masalahnya, dengan dana segitu tentu seharusnya negara bisa membuat sirkuit yang lebih kurang sama dengan yang ada di Mandalika, bukan? Barangkali tadi dibangun juga di Bali atau di Danau Toba. Tentu akan keren banget. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Memilih pemimpin yang mentalnya pun seperti bubur. Tidak mengerti apa yang dipikirkannya dan apa yang dikerjakannya. Yang penting dia disebut sebagai pemimpin, titik. Masalah uang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ya kemudian kembalikan kepada buzzernya untuk menutupinya. Tidak pusing, hanya dengan pencitraan foto makan gedek sudah cukup. Kita sudah akan terlupakan dengan tidak berjuasnya mengelola keuangan daerah.